Oke, hello everyone, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia. Ya, setelah sekian lama Mbak Zen tidak menampilkan konten-konten yang membahas hal-hal berbau mistis, berbau horor, dan berbau gaib di Gerbang Misteri Nusantara. Untuk kesempatan kali ini, Mbak Zen bakalan menampilkan konten-konten horor. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Ya, udah lama banget nih Mbak Zen tidak membawakan konten Gerbang Misteri Nusantara yang membahas tentang hal-hal berbau mistis, berbau horor, dan juga berbau gaib. Tapi untuk kesempatan kali ini Mbak Zen bakalan menampilkan konten-konten berbau horor tersebut. Untuk kesempatan kali ini Mbak Zen bakalan ngebahas tentang ciri-ciri orang yang benar-benar terkena santet. Beberapa waktu lalu ada yang nge-tag Mbak Zen di sosial media untuk membahas tentang orang yang benar-benar terkena santet. Tapi sebelum itu Mbak Zen akan memberitahu apa sih itu santet. Santet itu adalah media untuk melumpuhkan lawan dari jarak jauh tanpa harus menyentuh si lawan. Untuk orang Indonesia, santet sendiri pasti sudah banyak yang mengenali ya. Tapi tidak banyak orang mengetahui ciri-ciri orang yang benar-benar terkena santet. Banyak orang yang percaya dengan hal magis tapi melupakan hal medis. Nah, inilah sebabnya orang yang percaya hal-hal magis, hal-hal berbau gaib secara berlebihan justru membuat mereka terjerumus pada hal-hal yang fatal. Contohnya saja, orang yang terkena penyakit medis yang bisa dideteksi oleh peralatan kedokteran justru mereka anggap sebagai hal-hal berbau magis, yaitu dengan hal yang dikaitkan dengan ilmu hitam ataupun ilmu santet. Nah, berikut adalah ciri-ciri orang yang benar-benar terkena santet. Yang pertama, memiliki penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis ataupun peralatan kedokteran. Ini karena hal magis itu adalah hal-hal yang bersangkutan dengan makhluk gaib yang udah pastinya tidak bisa terdeteksi oleh alat kedokteran. Akan tetapi kita juga tidak boleh percaya begitu saja. Apa-apa kita kaitkan dengan hal mistis. Apa-apa kita kaitkan dengan santet. Apa-apa dikaitkan dengan ilmu hitam. Nah, kalau misalnya memang benar-benar kalian terkena santet, cobalah sebelum kalian mengira
atau beranggapan bahwa kalian terkena santet, pergilah ke tempat berobat, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Apabila penyakit kalian itu tidak terdeteksi oleh alat kedokteran, otomatis kalian memang benar-benar terkena santet. Tapi ketika kalian berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, jangan hanya berfokus pada satu tempat. Cobalah kalian itu berobat di tempat-tempat yang berbeda. Katakanlah hari pertama kalian periksa di rumah sakit A, hari kedua di rumah sakit B, hari ketiga kalian di rumah sakit C. Kenapa harus periksa sampai sebanyak itu? Tentu saja karena peralatan kedokteran pun juga bisa error teman-teman, ataupun trouble. Itulah sebabnya jangan hanya berfokus pada satu tempat ketika kalian itu berobat. Ciri-ciri kedua orang yang benar-benar terkena santet. Biasanya orang yang benar-benar terkena santet itu akan memiliki gejala dari perilaku ataupun sikap orang tersebut. Yang awalnya dia itu suka tertawa, suka bahagia, gembira, dia mengalami perubahan sikap yang sangat-sangat drastis. Karena apa? Karena faktanya orang yang benar-benar terkena santet itu yang diserang adalah mentalnya. Karena bukan fisik yang akan diserang oleh makhluk gaib, melainkan mentalnya. Kenapa seperti itu? Ya, santet itu menurunkan pemikiran orang yang dari positif menjadi negatif. Contohnya saja, tiba-tiba orang itu berhalusinasi tinggi, seolah-olah dia itu melihat makhluk gaib di depan matanya, padahal sebetulnya tidak ada. Yang diganggu adalah pikiran dan juga mentalnya. Oke, langsung menuju pada ciri-ciri yang ketiga. Di ciri-ciri yang ketiga ini sama seperti ciri-ciri yang kedua. Tapi untuk ciri-ciri yang ketiga ini, orang akan memiliki gejala yang berbeda. Di mana ketika orang yang benar-benar terkena santet akan memiliki perilaku cukup aneh ketika ia mendengarkan suara azan ataupun mendengarkan suara orang ngaji. Bisa saja orang tersebut merasakan kepanasan, merasakan sakit yang luar biasa, seolah dia itu sedang ditusuk ataupun sedang dipukuli. Itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar terkena santet. Kemudian ada ciri-ciri lagi, yaitu ciri-ciri yang keempat. Dia itu akan memiliki ciri-ciri yang cukup aneh, tapi memang benar-benar akan terjadi teman-teman. Yaitu ketika ia disentuh di bagian tubuhnya ataupun bagian tertentu di tubuhnya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, teramat sakit. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar terkena santet. Tapi, ya, ini pesan untuk kalian semua dari Mbak Zen. Sejauh apapun kalian mengenal ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu magis, kalian jangan sampai meninggalkan ilmu-ilmu medis dan juga ilmu kedokteran. Ya, kalian boleh saja percaya dengan hal-hal gaib, tapi jangan sampai meninggalkan hal-hal yang realita, teman-teman. Ya, mungkin segitu dulu ya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata
Dan buat teman-teman yang mau request Mbak Zen mau ngebahas hal-hal apapun yang berbau horor, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Mbak Zen. Dan terima kasih juga sudah menonton ya. Oke, jumpa lagi di next video. Saya Zen Archelius, VTuber Spiritualis Indonesia, mengucapkan see you next time and goodbye.